Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 222. Kenshin, setelah mendapat kabar dari ayahnya tentang suatu hal yang menyangkut Pak Henry, ia pun kini memutuskan akan masuk ke pesta pernikahan untuk mencari Kaori. Saat dirinya tiba di dalam, ketika sampai di pintu depan, dijumpailah dua jalan yang mengarah kiri dan kanan. Kenshin pun melihatnya, sedikit ragu di benaknya, dirinya akan berbelok kemana. Karena hal tersebut, ia pun terhenti sesaat. Kenshin masih berpikir akan memilih jalannya. Kemudian, di saat itu, dilihatnya ada orang yang pakaiannya rapi, warnanya nampak putih, bersepatu pula. Orang itu terlihat belok ke sebelah kiri. Tangannya seperti membawa suatu bingkisan. Kenshin pun melihatnya. Ia pun merasa yakin jika orang tersebut datang ke acara pernikahan. Kenshin mengikuti dari belakang setelah membelokkan diri. Kemudian, dari kejauhan, dari tempatnya berjalan itu, dilihatnya banyak orang yang nampak keluar masuk di ruang yang sama. Kenshin pun menerka, itulah tempat acara yang mungkin dihadiri Kaori. Segera saja, ia berjalan mendekati ke tempat itu. Suasana malam yang ada di pesta nampak di wajah-wajah mereka. Para tamu undangan itu terlihat begitu bahagia, sembari menikmati hidangan, serta menyaksikan hiburan yang sedang berlangsung. Kenshin, yang kini telah tiba di depan pintu, terlihat olehnya sejumlah orang yang lagi berjaga dengan duduk dan berdiri. Di sela itu nampak mereka menyambut datangnya tamu undangan. Rupanya yang berjaga itu adalah kerabat yang punya acara. Kenshin pun melihatnya. Para undangan yang baru datang itu disambut dengan hangat, disapa dengan senyuman, diberikan aksesoris pernikahan. Lalu tibalah Kenshin yang ada di belakang. Dirinya memulai akan berjalan masuk ke gedung acara itu. Namun, karena pakaian yang dikenakan bertuliskan cleaning service yang identik dengan seragam kerja, Kenshin saat melewati penerima tamu itu, ia pun serasa mendapat curiga. Lalu ia ditanya oleh salah satu penjaga itu, yang sambil berdiri di depan Kenshin, terkesan yang rada menghalangi. Orang itu lalu berucap, "Maaf mas, apa masnya ini diundang juga ya di acara ini?" Kenshin pun menjawabnya. Lalu ia bicara, "Iya pak, saya mendapat undangan seperti ini." Kenshin menunjukkan salah satu handphonenya yang tadi mendapat WhatsApp dari Rena. Rupanya itu alamat tempat ini yang di waktu pagi si Rena salah mengirim pesan ke Kenshin. Lalu sang penerima tamu itu pun membacanya. Ia bahkan melihat foto roti yang spesial yang saat ini ada di depan pelaminan. Orang itu melihat foto di handphonenya Kenshin yang tertera di jam 7 pagi sebelum acara nikahan digelar. Sepintas orang itu pun jadi bertanya. Dalam hati ia menerka, siapa dia ini? Kok ada foto roti itu di handphonenya? Karena melihat hal tersebut, orang itu pun dengan setengah hati mempersilahkan Kenshin untuk masuk ke dalam. Kaori sendiri saat ini sedang bicara dengan teman SMA-nya. Kaori itu ditanya lagi tentang perihal dirinya, seperti, "Mana cowok kamu Kaori? Kok nggak diajak ke sini?" Lalu, salah satu dari mereka, yang juga teman sekolahnya itu, berkata, "Loh, kan cowoknya Kaori itu sudah ada di sini. Tuh coba aja kalian perhatikan. Si Randy yang ada di sana itu." Mereka pun melihat Randy yang juga teman satu sekolah. Lalu Kaori ditanya lagi, "Itu benar ya Kaori? Cowok kamu itu Randy? Asik loh, bokapnya orang kaya yang punya banyak usaha. Randy aja dari SMA udah antar jemput sekolahnya. Aksesoris yang dipakainya banyak bergaya Eropa. Cocok nih Kaur sama kamu, serasi banget nih. Kan rambutnya kamu agak kemerahan gini, kayak mirip orang luar." Mereka semua malah menggoda Kaori. Di tengah itu, hiburan musik terlihat sudah berhenti. Para artis sudah turun dari panggung. Pertanda acaranya sendiri akan mulai berakhir. Sebagian orang di situ bersiap akan pulang. Sebagiannya lagi akan berjalan menuju ke panggung utama untuk mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Suara nyanyian artis kini berganti dengan musik klasik yang terdengar rada pelan. Kenshin yang berjalan
Dirinya melihat-lihat apa yang ada di sekitarnya. Kenshin yang saat itu, dengan pakaian yang dikenakannya, sama seperti sebelumnya, hingga banyak orang pun yang mengira dirinya adalah pekerja cleaning service di tempat ini. Kenshin yang mencari Kaori di tengah keramaian, di tengah banyaknya orang. Sambil berjalan dengan pelan, ia melihat kanan kiri. Si Randy, yang disebut sebelumnya, kini berniat akan mendekati, akan menghampiri Kaori. Ia bersama teman yang lainnya, yang juga satu sekolah. Terlihat mereka berjalan menuju ke sebelah samping depan, di mana Kaori berada. Si Dewick sendiri, yang tak jauh dari tempat itu. Ia bisa melihat Kaori dan temannya yang lain, yang saat ini sedang lagi bicara. Kemudian, kerumunan di gedung itu mulai teruraikan. Sedikit demi sedikit, ruangan di tempat ini sudah dirasa tak ramai lagi. Terutama di bagian sisi tengahnya. Di saat itu, Kenshin terlihat berjalan di area tersebut. Lalu si Dewick yang ada di depan, yang berada di atas panggung itu, melihat seorang laki-laki yang berjalan sendiri, berseragam cleaning service, sedang mengarah ke sini. Ia pun sempat bertanya di hati, siapa cowok itu? Masa dia pekerja gedung ini? Tapi kok lain seragamnya? Datangnya pun tak dari awal. Apa dia juga tamu di sini ya? Lalu Dewick itu pun bertanya pada suaminya, Sai, apa cowok itu teman kamu? Suaminya pun menjawab, bukan, aku nggak pernah ngeliatnya. Lalu setelah itu, hanya kurang dari 5 menit, Dewick yang melihat Kenshin, dan merasa bertanya, kenapa cowok itu masuk ke acaranya dengan baju cleaning service? Begitu pula tamu lainnya, yang melihat dan memperhatikan. Sementara, di saat bersamaan, si Randy telah ada di tempatnya Kaori. Tentu saja semakin ramai pula, karena teman satu sekolah, laki-laki dan perempuan, bertemu menjadi satu. Keramaian yang penuh ceria, canda tawa terdengar membahana. Seketika itu, tempat tersebut menjadi pusat perhatian. Mereka saling bertanya, saling bertegur sapa, dan tak lupa juga, saling memperkenalkan pasangannya masing-masing. Kaori yang lagi tersenyum, karena teman cowoknya di masa SMA itu ada di sini semua. Ia pun digoda lagi oleh Fitri dan Siska. Hei Kaori, ini Randy ada di sini. Ayo kita foto bareng sama Dewi. Ke pelaminan itu, temannya lain pun ikut-ikut pula bicara seperti itu. Lalu Kenshin pun melihat juga kerumunan di samping depan itu. Di sebelah panggung utama, ia pun berkeinginan untuk berjalan ke sana. Di saat bersamaan, temannya Kaori, yang bernama Yesi, bicara ke Kaori. Kaori, coba lihat itu. Cowok yang tadi ke rumahmu ada di situ. Kaori pun melihatnya. Kenshin yang mengenakan jaket yang ditali di pinggang, dengan baju cleaning service yang terlihat dikenakannya. Kaori menjadi bertanya akan hadirnya Kenshin, yang seperti adanya. Tak menunggu lama, Kaori pun segera bereaksi. Segera saja berjalan, ia menuju ke tempatnya Kenshin. Kenshin sendiri, di saat yang sama, dirinya menjadi pusat perhatian oleh teman-temannya Kaori yang menghadiri pesta pernikahan itu. Tak terkecuali yang punya acara sendiri. Si Dewick itu juga melihatnya. Siska, Yesi, Fitri, Vita juga sama. Begitu pula dengan yang lainnya. Mereka memperhatikan Kaori yang tiba-tiba terkesan agak berlari akan menghampiri seorang cowok yang mengenakan seragam cleaning service. Kenshin pun berhenti. Tersenyumlah Kenshin pada Kaori. Kaori pun demikian. Ia tersenyum pula. Di tengah itu seseorang yang lain, yang diketahui seorang pengelola dari gedung ini, segera saja jadi teringat. Terlintas singkat di pikirnya saat melihat Kenshin. Bayangannya segera melayang, karena di tempo hari, pemuda itu sempat menjadi pembicaraan yang penting. Di samping Kaori yang menghampiri, pemilik tempat ini pun akan menemui Kenshin juga di pertengahan jalan, di tempat yang sama. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.